Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Reni dari kelas 11 Multimedia, asal sekolah SMKN Negeri 1 Marabahar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah atau negara. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Secara singkat, hak adalah suatu yang secara mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung kepada diri kita sendiri. Menurut Jimli Asidik, pengertian hak warga negara atau the citizen's rights sebenarnya berbeda dengan pengertian hak asasi manusia atau the human rights. Namun, karena hak asasi manusia telah tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak-hak tersebut secara resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau constitutional rights. Hak konstitusional atau constitutional rights adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak konstitusional setiap warga negara merupakan bagian dari hak warga negara. Di samping konstitusional, terdapat pula hak legal. Hak legal atau hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, atau subordinate legislation. Yang kedua, yaitu ada hak asasi manusia tertentu yang meskipun berlaku bagi setiap orang. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus bagi warga negara Indonesia berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Meskipun hak asasi manusia itu bersifat universal dalam implementasinya, warga negara asing dan warga negara Indonesia tidak mungkin dipermasalahkan haknya. Contohnya, warga negara asing tidak boleh mendirikan partai politik di Indonesia untuk tujuan memengaruhi kebijakan politik Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan atau selection official bagi secara langsung maupun secara tidak langsung oleh rakyat. Contohnya, jabatan presiden dan wakil presiden, Hakim Konstitusi, anggota Badan Pemeriksaan Keuangan, Panglima TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan anggota-anggota Komisi Negara lain. Yang keempat, yaitu hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu atau appointed officials, contohnya jabatan menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Polisi Negara, Jaksa, Pegawai Negeri Sipil beserta jabatan-jabatan struktural dan fungsional dalam lingkungan kepegawaian, serta jabatan-jabatan lain yang diisi melalui pemilihan. Semua jabatan yang dimaksud dengan hanya berlaku dan hanya dapat diduduki oleh warga negara Indonesia sendiri, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penekanan status sebagai warga negara merupakan hal yang penting. Tujuannya adalah menjamin jabatan-jabatan tersebut tidak akan diisi oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Yang kelima, hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara bersangkutan. Upaya hukum yang dimaksud dapat dilakukan terhadap keputusan administrasi negara.
Ketentuan pengaturan, baik material ataupun formal, dengan cara melakukan substantive judicial review atau procedural judicial review, ataupun terhadap putusan hakim atau vonis dengan cara mengajukannya ke lembaga pengadilan yang lebih tinggi, yaitu tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Yang terakhir ada makna kewajiban warga negara. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kewajiban dilakukan dengan tanggung jawab. Contoh dari kewajiban antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia atas serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Yang ketiga, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembangunan bangsa agar bangsa kita dapat berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja materi yang dapat kita bahas hari ini. Materi selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.